Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Sally Alexandra dan juga Ana Tealita. Ana, apa kabar? Kabar pastinya baik. Ya. Langsung saja ada informasi apa nih untuk pemirsa? Oke, kita hadirkan informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana seorang ibu di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara jadi viral di media sosial ini setelah diduga mendapat perlakuan tidak adil oleh pihak kepolisian setempat. Pihak keluarga mengklaim jika ibu tersebut merupakan korban pengeroyokan oleh istri kedua suaminya. Bukan tidak kooperatif, Pak. Kenapa bisa? Ini anakku sudah harusnya bebas. Penyelidikannya seperti apa? Sementara Pak. Unit yang bertanggung jawab di sana. Inilah video amatir yang diabadikan oleh seorang warga saat melihat anaknya ditahan oleh polisi usai keluar dari rumah tahanan atau rutan kelas 2B Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam video ini, terdengar suara seorang ibu memprotes sikap kepolisian karena akan kembali menjebloskan anak perempuannya ke rutan tersebut. Bapak yang tidak bekerja dengan... Diketahui, wanita berinisial VR ini sempat menjalani penahanan bersama suaminya selama 3 bulan setelah terjadi saling lapor atas kasus kekerasan. Namun kini, VR harus kembali ditahan akibat tuduhan kasus lain, yakni kekerasan terhadap madunya yang berinisial MA. Menurut pihak keluarga, anaknya seharusnya dijadikan korban atas pengeroyokan yang dilakukan oleh madunya tersebut. Saat itu, keduanya sempat membuat laporan polisi, namun ironisnya hanya VR yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara laporan VR terhadap MA tidak diproses dengan dalih, polisi masih melakukan pendalaman. Sebagai orang tua saya tidak terima, Pak, anak saya diseret-seret. Anak saya diseret-seret seperti dia penjahat kelas kakap. Saya pikirnya seperti itu, yang saya tidak terima itu, Pak. Anak saya diseret-seret. Maksudnya anak saya datang mendekat ke saya untuk menyampaikan bahwa saya mau dijadikan tersangka kembali. Nah, saya bilang, kenapa ini, Pak? Nah, ini Bu, sudah ditetapkan lagi sebagai tersangka. Saya bilang, kenapa langsung, maksudnya seperti itu, toh? Nggak ada maksudnya komunikasi, tidak ada apa, langsung dia ditetapkan sebagai tersangka. Sementara ini kasus pengeroyokan, kemarin si M tidak dijadikan tersangka, sampai sekarang masih diselidiki terus, saya tidak terima. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh pihak kepolisian setempat. Namun sebelumnya, mereka telah mengklaim jika penahanan VR telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Meski begitu, keluarga berharap adanya rasa keadilan dari para penegak hukum. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, Raja Budin, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda beralih ke Makassar, pemirsa, di mana seorang tukang jahit di Makassar, Sulawesi Selatan ini ditemukan tewas di dalam rumahnya. Pihak keluarga menduga korban meninggal secara tidak wajar lantaran sebagian daun telinga korban robek hingga berlubang. Isak tangis sejumlah keluarga mengiringi kedatangan jenazah pria berusia 38 tahun usai dilakukan otopsi oleh tim forensik Biddokes Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban berinisial SS berprofesi sebagai tukang jahit baju ini ditemukan tewas dengan posisi telungkup bersimbah darah di dalam rumahnya di kawasan perumahan Mutiara Kirana, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tubuh korban terdapat sejumlah luka di bagian kepala belakang, jidat, dan leher bawah. Sementara sebagian daun telinga kanan korban hilang dan berlubang. Selain mengalami luka, dompet korban juga diketahui hilang. Keluarga korban pun menduga korban meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Yang pertama kali temukan itu sih anaknya. Pikirannya kita jatuh, kalau jatuh kan nggak separah itu. Apa lukanya itu, Pak? Ada di jidat, ada di bawah leher, daun telinga hilang sedikit yang sampingnya, sama belakang kepala. Pada saat itu almarhum sendiri ya dalam rumah? Sendiri. Keluarga yang lain di mana pada saat itu? Anaknya les, istrinya bawa anaknya pergi pagi, di mall main-main.
Pihak kepolisian dan dokter forensik telah melakukan olah TKP. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kematian penjahit tersebut. Tapi di tubuh korban sendiri gimana dan apakah ada temukan luka-luka atau gimana? Untuk sementara kami menunggu hasil otopsi dari Dokpol karena pihak dari keluarga korban ini, si Michelle S, melakukan otopsi di. Sebelumnya, korban pertama kali ditemukan tewas oleh anaknya yang baru pulang dari les. Pihak keluarga awalnya tidak mencurigai kematian korban, namun setelah melihat luka korban yang tidak wajar, keluarga pun menduga korban dibunuh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita ajak Anda menuju ke kasus pembunuhan satpam di Jawa Barat, di mana Septian, satpam yang dibunuh oleh anak majikannya di Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Istri korban juga bercerita jika korban sering cekcok dengan pelaku lantaran pelaku kerap menganiaya ibunya sendiri. Septian, 37 tahun, satpam yang tewas dibunuh oleh anak majikan di rumah mewah yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat, telah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Sembah Dalam Uyut Kalideres, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Korban diantar ke pemakaman oleh keluarga besarnya. Namun, sang istri tidak kuasa menahan kesedihan hingga hanya mampu mengantar di gerbang tempat pemakaman tersebut. Dewi, istri korban, bercerita akan sosok suaminya yang baru bekerja di rumah mewah tersebut sejak 6 bulan silam. Kepada istrinya, korban mengaku tidak betah bekerja lantaran sering terlibat cekcok dengan pelaku yang kerap menganiaya ibunya sendiri. Percakapan ini dilakukan di sambungan telepon sebelum istri korban mendapat kabar bahwa suaminya tewas dibunuh oleh anak majikannya. Habis itu Berantem. Itu anak majikan sama majikan berantem, katanya gitu. Isi ibu mau dicekik, sana saya lerai gitu. Si ibu itu si majikan sama anaknya mau dicekik kan gitu. Dipisahlah sama suami. Dari situ nggak ada kabar lagi sampai pagi, sampai siang baru ada kabar. Septian yang tewas dibunuh oleh anak majikannya ditemukan bersimbah darah di rumah majikannya di Lawang Gintung, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban meninggalkan istri, 3 anak sambung, dan 1 anak kandung yang masih berusia 6 tahun. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim Resmob Jembalang di Polresta Pekanbaru menangkap 2 penjamret sadis yang viral di media sosial. Kedua pelaku merampas paksa gelang emas seberat 25 gram milik ibu muda. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi penjamretan 2 pelaku spesialis jambret gelang dan kalung emas. EPS dan MA beraksi di sebuah komplek perumahan saat korban bernama Suci Dwiana Putri sedang membawa anak balitanya. Pelaku berhasil merampas gelang emas senilai 34 juta rupiah milik korban. Polisi bergerak cepat setelah mengidentifikasi kedua pelaku melalui rekaman CCTV. EPS dan MA ditangkap pada 2 lokasi berbeda. Keduanya diduga terlibat dalam sejumlah aksi jambret di kawasan Kota Pekanbaru. Berdasarkan laporan tersebut, tim Resmob Jembalang langsung melakukan lidik atau penyelidikan. Selama beberapa hari ini, dapatlah rekan-rekan kita ini dalam persembunyian cukup lama dari rombongan mereka. Itu yang baru kita deteksi ada 3 TKP. Sasaran mereka belakangan ini, perlu kita jelaskan, sasaran mereka itu kebanyakan ibu-ibu yang pasti menggunakan perhiasan. Polisi masih melakukan pengembangan kasus dan memastikan para pelaku yang belum tertangkap dapat segera diproses hukum. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan.
Bukan hanya di Riau, Pekanbaru, pemirsa, kasus jambret juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur, di mana ini seorang jambret babak belur diamuk oleh massa usai kepergok merampas kalung milik seorang nenek di Probolinggo, Jawa Timur. Ya, evakuasi pelaku jambret ini berlangsung dramatis karena warga terus melakukan penghadangan dan juga pemukulan. Nur Hamid, pelaku jambret asal Pasuruan, tertangkap warga Desa Kalikajar, Wetan, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Terlihat warga ingin melukai pelaku walau sudah diamankan oleh aparat kepolisian setempat. Sebelum tertangkap, pelaku keliling area desa setempat dengan motor, kemudian merampas kalung milik Ibu Rosiseh, 73 tahun, ketika berjalan sendirian di jalan desa tersebut. Nah, pelakunya itu sudah kena tangkap massa. Waktu kejadian itu ngambil barang, pelakunya itu sempat jatuh. Yang diambil apa, Pak? Kalung kurang lebih itu seberat 20 graman. Aksi pelaku berhasil digagalkan dan kalung emas milik korban seberat 20 gram bisa ditemukan. Namun warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Kasus penjambretan tersebut masih dalam penanganan Polsek Paiton untuk mengejar jaringan pelaku yang lebih besar. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Pemirsa, akhir-akhir ini masyarakat digemparkan dengan aplikasi memburu harta karun di sejumlah tempat publik yang berimbas pada perusakan fasilitas umum. Ulama juga tokoh agama Ustadz Adi Hidayat ini turut menyoroti kreativitas dan merusak dan juga merugikan yang mungkin kita rasa tidak ada manfaatnya ini. Fenomena perburuan harta karun digital melalui aplikasi jagat menggemparkan masyarakat Indonesia. Bermula dari tren viral di media sosial, TikTok, permainan dari aplikasi ini mengajak pengguna untuk mencari koin di sejumlah tempat publik di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Setiap koin yang ditemukan bisa ditukar dengan hadiah uang tunai. Karena hadiahnya yang menggiurkan tersebut, banyak masyarakat berlomba-lomba mencari koin di tempat-tempat publik, yang berimbas terjadinya perusakan fasilitas umum. Menanggapi masalah ini, Ustadz Adi Hidayat menilai demam koin jagat sebaiknya dihentikan dan dialihkan pada kreativitas yang memberikan manfaat. Jadi ketika apapun kreativitas itu bertentangan dengan nilai manfaat, saya kira sebaiknya untuk dialihkan kepada hal yang positif. Palingan sangat disayangkan ya, infrastruktur banyak yang rusak di GBK dan sebagainya. Kalau bisa dialihkan, kemudian didampingi oleh barangkali desain terkait supaya kreativitas itu bisa diarahkan kepada hal yang lebih membangun. Ya, baik daripada jadi koin sejagat, mendingan misalnya kita bikin program ketahanan pangan sejagat kan bisa gitu. Ya. Dampak perusakan fasilitas umum saat mencari koin tersebut membuat pemerintah daerah dan aparat kepolisian bergerak agar aksi ini tidak semakin meluas. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang? Harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, seorang pramugari asal Kendal, Jawa Tengah masuk dalam daftar korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah Oshima Yukari saat ini masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Orang tua korban berharap hasil tes DNA yang telah dijalaninya bisa segera ada hasil agar kepastian identitas anaknya segera dimakamkan nantinya. Keluarga dan saudara dari Oshima Yukari berkumpul di rumah ayahandanya Edi Sunarsono di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Edi menceritakan kedatangannya ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk melaporkan kehilangan sekaligus menjalani tes DNA untuk mencocokkan dengan DNA korban kebakaran di Glodok.
Anak Edi, Osima Yukari, sedang menghadiri ulang tahun temannya sesama pramugari di Glodok Plaza saat kebakaran terjadi. Edi berharap hasil tes DNA segera tuntas agar secepatnya identitas anaknya diketahui dan segera dimakamkan. Nek anakku saya urip, kalau anak saya itu masih hidup, tunjukkan di mana tempatnya. Tapi kalau memang sudah meninggal ya, saya harap mohon dengan yang berkepentingan di sana secepatnya tes itu selesai, terus bang saya boyong, tak rokti, tak muktikan di sini, maksud saya seperti itu. Rencananya jika identitas Osima Yukari diketahui, jenazah akan dibawa ke Kendal untuk dimakamkan di kampung halamannya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Masih mengenai Glodok Plaza, pemirsa, di mana keluarga masih mendatangi RS Polri untuk memastikan apakah kerabat mereka menjadi korban kebakaran Glodok Plaza atau tidak. Pasca kebakaran besar di Glodok Plaza, upaya pencarian korban masih dilakukan. Dokter dari tim DVI Polda Metro Jaya turut dilibatkan untuk proses pencarian korban. Petugas gabungan menyisir sejumlah lokasi untuk mencari terduga korban kebakaran. Pengelola Glodok Plaza juga melakukan pembersihan akibat kerusakan yang berasal dari kebakaran. Sementara itu, sejumlah keluarga korban masih mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk memastikan apakah keluarga mereka menjadi korban dari kebakaran Glodok Plaza. Salah satunya adalah keluarga Sinta Amelia yang masuk dalam daftar korban hilang di kebakaran Glodok Plaza. Hari Kamis malam, tapi saya tahu sih itu kebakaran, cuman nggak nyangka gitu loh, kalau itu dia gitu. Malam ini berarti temennya, iya temennya. Mohon doanya buat semuanya, semoga ada keajaiban, anak saya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Semoga ada keajaiban dari Tuhan. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Mohon doanya buat semuanya ya. Keluarga sudah menyerahkan data pembanding kepada tim DVI RS Polri. Keluarga mengaku baru mengetahui Sinta menjadi korban hilang setelah mendapat kabar dari teman Sinta. Keluarga pun berharap ada keajaiban dan Sinta dapat ditemukan. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Andi Isworo, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Nanti akan ada laporan langsung dari TKP, sudah ada Agam Rizky. Namun pertama kita menuju ke Rumah Sakit Polri, sudah ada Josephine Keja. Keja, bagaimana proses identifikasi hingga saat ini? Ya, Celia, Ana dan juga pemirsa, hingga hari ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah berhasil mendapatkan 14 sampel DNA dan juga identitas atau dokumen identitas dari 14 keluarga yang menjadi korban, baik korban tewas maupun korban yang diduga hilang dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza Kamis 15 Januari 2025 lalu. Untuk proses identifikasi sendiri, ini nantinya akan mencocokkan antara antemortem atau data korban dan juga postmortem, merupakan data jenazah, di mana data-data tersebut nanti dikumpulkan dari sampel DNA, di mana sampel DNA ini dikumpulkan baik secara direct atau maupun langsung, ini dapatkan dari korban. Dan juga ini dapat dikumpulkan melalui indirect atau secara tidak langsung yang merupakan DNA dari keluarga korban. Sementara untuk proses identifikasi sendiri ini nantinya akan makan waktu 1 hingga 2 minggu, karena kan memang untuk kalau dapat informasi yang dapat kami himpun, ini memang untuk kondisi jenazah sendiri ini memang sudah ada di luka bakar derajat 4, sehingga untuk kondisi jenazah sendiri ini sulit untuk diidentifikasi atau dikenali karena luka bakar yang cukup berat ini berada di derajat 4. Sementara itu memang untuk peristiwa kebakaran ini merupakan open disaster atau
kejadian yang terjadi di ruang publik, sehingga untuk saat ini untuk jumlah korban sendiri kami masih belum mendapatkan informasi berapa jumlah lebih tepatnya atau lebih detail atau lebih tepatnya berapa jumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi, karena memang hingga saat ini pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah mendapatkan 8 kantong jenazah, namun dalam satu kantong jenazah ini bisa saja ada lebih dari satu bagian tubuh atau individu yang berada di dalam kantong jenazah tersebut. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa memang ada korban yang diduga pekerjaannya adalah seorang pramugari, dan dari tim DVI RS Polri nantinya akan bersurat ke bagian penerbangan untuk mendapatkan data-data rekam medis lebih lanjut mengenai mereka yang diduga adalah menjadi korban hilang ataupun korban tewas, sehingga untuk data-data tersebut nantinya akan dicocokkan dengan antemortem maupun postmortem dari korban 8 kantong jenazah yang sudah tiba di RS Polri. Sementara untuk kalau dapat kami informasikan situasi terkini ini memang kami pantau dari pagi ini memang belum ada lagi keluarga yang memberikan sampel DNA maupun identitas kepada tim dari DVI DVI RS Polri. Namun untuk pos pengaduan ini masih menerima apabila nantinya akan ada keluarga yang mau melaporkan untuk pemberian atau memberikan sampel DNA dan juga identitas kepada tim RS Polri. Sementara demikian, Sally dan juga Ana kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Anda, Kezia. Kita langsung menuju ke rekan kami di TKP di Glodok Plaza. Sudah ada Agam Rizky di sana. Agam, apakah pencarian dan juga proses evakuasi masih terus berlangsung di sana seperti apa? Silakan. Ya, Ana, Sally dan juga pemirsa, memang hingga saat ini hampir sekitar 5 jam tim gabungan dari Polsek Taman Sari bersama dengan Gultamar Jakarta Barat dan juga tim BPBD masih terus melakukan penyisiran sekaligus pencarian korban yang tersisa di sekitar lantai 8. Untuk saat ini memang selain melakukan penyisiran dan juga pencarian korban yang tersisa, hari ini tim gabungan juga turut mengundang tim pengelola dari Mall Glodok Plaza ini untuk sekaligus melakukan pembersihan di lantai dasar, karena memang untuk lantai dasar ini sekitar lantai GF, lantai 1 hingga lantai 2 turut terdampak akibat kebakaran yang melanda Glodok Plaza pada 15 Januari lalu, di mana di lantai tersebut masih terlihat sekitar rembesan air dan juga genangan air dan juga beberapa struktur bangunan yang mulai berjatuhan begitu, karena sejak pagi tadi kami juga melihat masih ada beberapa puing yang berjatuhan dari lantai atas ke bawah, karena mengingat menurut Kapolsek dari Taman Sari ini mengungkapkan bahwasannya sejumlah hambatan ini juga turut diungkapkan, antara lain struktur bangunan yang masih labil dan juga beberapa plafon serta puing-puing masih berjatuhan, sehingga hal ini memang turut menghambat pencarian korban, yang dimana pada fokus pencarian hari ini adalah tim gabungan melakukan pencarian di sekitar lantai 8. Kami juga baru saja melihat salah satu mobil dari DVI Mabes Polri juga sudah hadir di lokasi kejadian, dan sejumlah awak media masih menunggu bagaimana keterangan dari tim gabungan antara Polsek Taman Sari dan juga tim lain untuk melakukan press conference atau press release begitu, karena diperkirakan giat hari ini akan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk update atau data terbaru daripada korban memang masih berjumlah sekitar 8, dan untuk pelaporan keluarga yang hilang hingga saat ini berjumlah sekitar 14, namun hingga saat ini masih belum dapat dikonfirmasi apakah 8 jasad tersebut merupakan 14 bagian dari laporan orang hilang. Hingga saat ini kami masih tentunya saja menunggu, dan nanti jika dapat informasi lebih lanjut akan kembali mengabarkan kepada Anda bagaimana informasi terbaru di sekitar tempat kejadian perkara di Glodok Plaza Jakarta Barat ini. Ana dan Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Agam Rizky. Sebelumnya juga ada Josephine Keisha dari lokasi masing-masing. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa.
Akhir-akhir ini masyarakat digemparkan dengan aplikasi memburu harta karun di sejumlah tempat publik yang berimbas perusakan fasilitas umum. Betul sekali. Fasilitas umum ini rusak dan juga akhirnya mengakibatkan ulama dan juga tokoh agama Ustadz Adi Hidayat turut menyoroti hal ini. Fenomena perburuan harta karun digital melalui aplikasi jagat menggemparkan masyarakat Indonesia. Bermula dari tren viral di media sosial, TikTok, permainan dari aplikasi ini mengajak pengguna untuk mencari koin di sejumlah tempat publik di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Setiap koin yang ditemukan bisa ditukar dengan hadiah uang tunai. Karena hadiahnya yang menggiurkan tersebut, banyak masyarakat berlomba-lomba mencari koin di tempat-tempat publik, yang berimbas terjadinya perusakan fasilitas umum. Menanggapi masalah ini, Ustadz Adi Hidayat menilai demam koin jagat sebaiknya dihentikan dan dialihkan pada kreativitas yang memberikan manfaat. Jadi ketika apapun kreativitas itu bertentangan dengan nilai manfaat, saya kira sebaiknya itu dialihkan pada hal yang positif. Paling kan sangat disayangkan ya, infrastruktur banyak yang rusak di GBK dan sebagainya. Kalau bisa dialihkan, kemudian didampingi oleh barangkali desain terkait supaya kreativitas itu bisa diarahkan kepada hal yang lebih membangun. Ya, baik daripada nyari koin sejagat, mendingan misalnya kita bikin program ketahanan pangan sejagat kan bisa gitu. Ya. Dampak perusakan fasilitas umum saat mencari koin tersebut membuat pemerintah daerah dan aparat kepolisian bergerak agar aksi ini tidak semakin meluas. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa, aksi perampokan menggunakan senjata tajam di sebuah toko aksesoris telepon genggam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Pelaku yang menggunakan helm berwarna pink Hello Kitty mengancam pegawai toko dan menggasak uang puluhan juta rupiah. Inilah rekaman video CCTV yang memperlihatkan aksi perampokan di sebuah toko aksesoris telepon genggam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pelaku yang menggunakan helm berwarna pink dan bergambar Hello Kitty masuk langsung ke meja kasir dan mengancam pegawai toko menggunakan sebilah parang. Pegawai toko yang menyangka pelaku adalah pembeli biasa terlihat lari ketakutan sambil berteriak. Sementara pelaku langsung menggasak isi laci yang berisi uang kontan senilai lebih dari 30 juta rupiah. Masih keluar parangnya baru Dia mengancam kita. mengancam baru ambil uang. Oh, ambil uang. Berapa nominalnya uang yang diambil itu? Sekirang bulan lebih atau 30.000 atau 30 juta? oh itu polisi memang. Dari CCTV juga terlihat pelaku menggunakan sepeda motor dan mondar-mandir di depan toko sebelum aksi dilakukan. Polisi pun datang memeriksa lokasi dan polisi menemukan sarung parang yang diduga milik pelaku di lokasi. Pelaku seorang masuk dengan menggunakan helm dan menggunakan masker dan mengambil uang yang ada di laci. Jadi pelaku mengancam korban penjaga toko dengan menggunakan parang panjang. Jadi untuk masalah saat ini kami bersama tim Buser sudah melaksanakan penyelidikan terhadap kasus ini dengan mengantongi beberapa hasil dari CCTV. Tim gabungan Polres Sidrap kini melakukan pengejaran setelah mendapatkan ciri-ciri para pelaku dan kendaraan yang digunakan saat melancarkan aksinya. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke Nias, Sumatera Utara, di mana kondisi sebuah sekolah di Kabupaten Nias, Sumatera Utara ini sangat memprihatinkan. Ya, selain terisolasi akibat ketiadaan akses jalan untuk pergi ke sekolah, baik guru maupun dengan murid harus berjalan kaki sejauh 16 km menyusuri sungai dan mendaki bukit yang terjal. Ya, beginilah kondisi akses satu-satunya warga desa Lawo, Hilimbaruzo
Dusun 3, Kecamatan Idanogawo, Nias, Sumatera Utara. Inilah menuju lokasi SD yang sedang viral sejauh 7 km melintasi 7 sungai, dan pada saat ini hujan, kemungkinan besar 7 sungai banjir. Namun kita berupaya terus untuk tetap menuju lokasi dengan rintangan yang cukup luar biasa. Medan yang cukup ekstrim harus dilalui para guru dan warga di sini. Curah hujan tinggi kerap membuat air sungai naik, meluap hingga membuat perjalanan terkendala. Banjir melanda, iya, dari sini jalur jalan kita. Saat ini kita sedang berteduh di tepian sungai menunggu banjir ini reda. Bagi jurnalis TV One tidak ada yang menyerah, terus maju. Setelah 2 jam perjalanan dengan menyusuri sungai dan bukit terjal berjalan, akhirnya kami sampai juga di ujung sungai dan akan menuju SD Negeri Ulu Naai. Pemirsa, beginilah arus sungai yang setiap saat dilewati para guru maupun siswa yang menuju ke sekolah dasar negeri Ulu Naai di Hiligoo. Ketiadaan akses yang memadai membuat SD Negeri Ulu Naai yang menjadi tumpuan warga untuk menyekolahkan anak mereka luput dari perhatian karena rendahnya kehadiran para guru ke sekolah. Terlebih Kabupaten Nias telah ditetapkan sebagai fokus pengentasan kemiskinan ekstrim. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Ya, kalau kita lihat Celia, ini miris sekali ya, sekolah yang terisolasi membuat mereka harus berjalan sejauh 7 km. Ini untuk pergi ke sekolah saja harus capek dulu. Ya, jauh sekali jalan yang harus ditempuh oleh anak-anak sekolah untuk menuju ke lokasi. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ustadz Adi Hidayat menyoroti bahwa perburuan koin hingga merusak fasilitas umum harus dihentikan karena tidak ada manfaatnya. Lalu bagaimana tanggapan MUI? Saat ini kita sudah tersambung dengan Muhammad Nur Hayit, Komisi Dakwah MUI Pusat. Selamat siang, Gus Hayit. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, selamat siang. Gus Hayit, ini MUI menanggapi terkait dengan hal ini seperti apa tanggapannya? Baik, saya membaca respon dari teman-teman MUI tidak hanya di pusat tetapi di daerah termasuk di Jawa Barat, di Jawa Timur dan di beberapa daerah lainnya, melihat bahwa game koin jagat ini sudah tahap merusak. Karena tidak hanya menghabis-habiskan waktu, tapi juga karena koinnya disebar di beberapa titik yang kebetulan menjadi titik-titik pertemuan banyak orang seperti taman dan tempat-tempat strategis lainnya, ini menjadi fungsi taman yang harusnya untuk membuat bahagia, membuat rileks, terganggu. Nah, unsur terganggu inilah yang kemudian hukum bermain game yang pada dasarnya mubah itu bisa menjadi haram karena ilatnya adalah merusak dan mengganggu orang lain. Oleh karena itu, saya melihat dengan pemberitaan yang semakin masif adanya game koin jagat ini, teman-teman developer, pengembang, saya kira harus mempertimbangkan lagi untuk melanjutkan program ini di launching. Karena memang saya melihat dari pemberitaan yang ada beberapa benefit memang dari developer dengan adanya aplikasi game koin jagat ini. Walaupun ada damage atau ada kerusakan yang timbul akibat dari sistem perburuan koin jagat yang menyasar pada titik-titik yang menjadi miliknya orang lain. Kecuali koin jagat itu ditaruh di tempatnya developer, mungkin tidak masalah, karena itu bagian dari haknya mereka untuk bermain. Tapi kalau
koin jagat itu ditaruh di tamannya DKI misalnya, di tamannya Pemprov Bandung, di tamannya masyarakat, tentu ini sangat membahayakan. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One yang kami hormati, kita sebagai masyarakat harus berusaha untuk mencegah ini agar tidak berlanjut. Nah, saya melihat pemberitaan di berbagai media mainstream, pihak kewenangan atau pihak yang berwenang, pihak terkait sudah melakukan cross-check dan klarifikasi kepada developer. Dan saya juga melihat developer juga mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan ini atau mengubah polanya. Nah, selain itu, saya kira kita melihat permainan game online, koin jagat ini, khawatir sudah menjerumus pada nilai perjudian. Khawatir ya, saya tidak memvonis pada level itu dulu, tapi kita khawatirkan ke sana karena orang-orang kan berburu koin ini untuk ditukarkan. Memang tidak ada yang dibayarkan terlebih dahulu oleh orang-orang yang berburu. Tetapi kalau ini berlanjut, nanti bisa jadi lama-lama kalau tidak diantisipasi, bisa jadi nanti akan berbuat sesuatu yang membuang-buang waktu. Ya, mulho, harusnya kita mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang produktif, karena hanya berharap dapat koin lalu ditukarkan, akhirnya waktu produktif itu menjadi hilang, menjadi sia-sia. Nah, saya kira hal-hal ini yang harus diperhatikan dengan baik oleh semua pihak. Oke, Gus, kami juga mau minta pendapatnya. Katakanlah ketika orang tersebut bermain game ini dengan harapan untuk mencari nafkah, itu bagaimana tuh, Gus? Ya, kalau hukum bermain game pada dasarnya itu mubah atau diperbolehkan, selama tidak ada ilat, selama tidak ada alasan yang menjadikan game itu menjadi haram. Nah, apa ilat atau alasan yang menjadikan game itu menjadi haram? Tentu membahayakan orang lain. Berbuat kezaliman, berbuat merusak. Nah, silakan dinilai apakah game online koin jagat ini sudah membahayakan orang lain atau tidak. Merusak lingkungan, taman, dan sekelilingnya atau tidak. Dan termasuk secara psikologis, saya tadi membaca satu artikel tentang bagaimana efek dari game online koin jagat ini. Dalam psikologi terapan disebutkan game online koin jagat ini merusak mentalitas dari para pengikutnya untuk bersikap malas. Dari satu sisi mereka akan agresif untuk mencari koin itu dalam rangka mendapatkan benefit yang mungkin bahasanya mbaknya tadi untuk mencari nafkah, ya. Sementara mencari nafkah itu kan ukurannya dalam Islam jelas, pekerjaannya apa, keahliannya apa, digaji berapa, dalam waktu berapa lama. Nah, kalau seperti ini kan nggak pasti. Kita mencari dari pagi sampai sore, bisa dapat, bisa tidak. Maka gamblingnya lebih tinggi daripada kepastian mencari nafkah. Maka tidak bisa dikatakan ikut game online koin jagat ini sebagai ikhtiar mencari nafkah. Kalau mencari nafkah itu ya kita jualan, kita narik ojek, kita bertani, kita bekerja di kantor, lah itu mencari nafkah. Tapi kalau mencari koin, itu bukan bagian dari mencari nafkah. Oke, Gus Hayat, ini informasinya juga ada fatwa begitu yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Barat. Ini fatwa apa, Gus Hayat? Nah, itu bukan fatwa tetapi pandangan. Karena kalau fatwa itu harus melalui kajian mendalam oleh para ahli, para pakar, mengkaji dari fenomena yang terjadi, lalu kemudian dicarikan dasar-dasar hukumnya, lalu diputuskan. Dan keputusan memberi fatwa itu adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini tidak sampai pada fatwa pandangan teman-teman MUI Jawa Barat ini, tetapi baru pandangan dari institusi MUI Jawa Barat yang mengatakan bahwa banyak kemafsadahan, banyak kerusakan yang terjadi kalau game online koin jagat ini dilanjutkan. Oleh karena itu perlu dievaluasi. Nah, kaitan dengan itu saya kira kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing. Ya, karena bermain game itu sendiri sebenarnya kalau kita orang yang produktif itu juga tidak perlu
ya bermain game di waktu-waktu yang produktif. Mungkin saat kita lelah, saat kita capek, ya sesaatlah kita coba rileks. Itulah dasar hukum bermain game itu mubah atau boleh. Dan itu diungkapkan langsung oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam Syarhul Muhadzab. Nah, tetapi kalau kita punya kegiatan yang pasti, kegiatan rutin, dan itu jelas menguntungkan untuk diri kita, lebih baik, bermaslahat, bermanfaat untuk umat dan bangsa, atau kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang, tentunya itu jauh lebih baik. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, sebaiknya amalan-amalan yang menjadikan kita tidak produktif dalam urusan dunia dan tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhilah, hindarilah amalan-amalan yang demikian. Jadikan diri kita semakin produktif untuk amalan-amalan duniawi, yaitu bekerja mencari rezeki yang halal dengan ukuran yang jelas, dan aktivitas kita harus kita dorong senantiasa dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks dua perspektif dari ulama ahli syariat, ulama ahli fikih, dan ulama ahli tasawuf, yaitu Imam Nawawi Ad-Dimashqi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini, saya kira permainan game online koin jagat ini lebih banyak madorotnya, lebih banyak mafsadatnya, lebih banyak kerusakannya daripada manfaatnya. Oleh karena itu saya kira dalil lebih banyak madorotnya inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, aparat penegak hukum untuk menertibkan. Bukan berarti ada pelanggaran ya, tapi ditertibkan agar tidak terjadi meluas di seluruh Indonesia yang pada akhirnya merusak mental masyarakat, mental anak-anak yang kebetulan ikut berburu, dan sekaligus merusak taman-taman atau tempat-tempat fasilitas umum, fasilitas publik yang selama ini sangat nyaman dan tentram sebelum ada permainan koin jagat ini. Nah, itu di gambar-gambar kita melihat bagaimana tingkat damage-nya ini. Orang lagi duduk tidak nyaman karena mereka harus diganggu oleh beberapa orang yang mencari koin. Sementara ini adalah permainan. Ini adalah game. Kira-kira begitu. Baik, kita dapatkan poinnya. Terima kasih Gus Haid sudah mau berbagi informasi, berbagi insight di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Mungkin masyarakat juga bisa mendengarnya begitu ya, banyak mudaratnya, kurang baik begitu ya. Terima kasih Gus Haid. Assalamualaikum, sehat selalu Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia siang masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang. Pemirsa, hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan proyek strategis nasional ketenagalistrikan di 18 provinsi, termasuk 26 pembangkit listrik dan 11 transmisi serta gardu induk di Indonesia. Menteri ESDM beserta Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo beserta jajaran PLN hadir dalam acara peresmian tersebut, juga dihadiri oleh Menteri PUPR. Berikut peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi yang telah dilakukan di PLTA Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Hingga Desember 2024, kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 101 gigawatt. 15% diantaranya adalah pembangkit energi terbarukan sebesar 15,09 gigawatt. Pembangunan pembangkit terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik. Target konsumsi per kapita listrik kemarin di angka 4.000 sampai 5.000. Tapi itu kita lihat pertumbuhan ekonominya hanya sampai dengan 5%.
Kemudian kemarin di Dewan Energi Nasional sudah kita memutuskan kalau di angka 5.500 itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6%. Maka kita dorong ke angka 6.000 sampai 6.500 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Pembangkit listrik tenaga air PLTA Jatigede di Jawa Barat memanfaatkan aliran air dari Waduk Jatigede sebagai waduk terbesar kedua di Indonesia. PLTA ini diinisiasi oleh Presiden Soekarno, kemudian dilakukan groundbreaking pada tahun 2015. Setelah dibangun selama sekitar 10 tahun, pembangkit dengan kapasitas 110 MW ini akan menghasilkan energi bersih sebesar 420 juta kWh per tahun dan mampu melistriki hampir 72.000 rumah. Selain itu, juga berkontribusi pada lingkungan dengan mengurangi 415.000 ton emisi karbon dioksida per tahun. Selain di Pulau Jawa, PLTA yang siap melayani adalah PLTA Asahan 3 di Sumatera Utara. Dengan kapasitas 174 MW, pembangkit ini menjadi PLTA yang tercepat masa pembangunannya. Energi listrik yang akan dihasilkan per tahun adalah 1.219 juta kWh atau setara dengan kemampuan melistriki hampir 114.000 rumah. Sementara itu, pengurangan emisi CO2 per tahun sebesar 688.000 ton. Beralih ke Kalimantan, pembangkit energi terbarukan yang siap beroperasi adalah pembangkit listrik tenaga surya PLTS IKN Nusantara. Pembangkit dengan kapasitas 50 MW alternating current ini mampu menghasilkan 92,8 GWh energi hijau dan mengurangi emisi CO2 44.000 ton per tahun. Tidak berhenti di Jatigede, Asahan, dan IKN. Langkah besar pemerintah dilanjutkan dengan pengoperasian proyek infrastruktur ketenaga listrikan lainnya yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk. Proyek-proyek ini bukan hanya pencapaian fisik, melainkan juga tonggak penting dalam perjalanan menuju swasembada energi. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih karena kami tahu di sela-sela kesibukan dan perjalanan panjang dari Jakarta ke sini, sebagai bentuk kecintaan dan support Bapak Presiden dalam kami menjalankan tugas-tugas untuk mewujudkan kemandirian energi untuk menerangi seluruh wilayah Nusantara dari Aceh sampai Papua. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih yang sempat hadir, ada Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Pak Menteri PU Pak Dodi, kemudian Pak Sekretaris Kabinet Pak Teddy Indrawijaya, yang saya hormati pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak BI, dan yang saya muliakan Gubernur Jawa Barat terpilih, Pak Deddy Mulyadi, yang notabene kader Gerindra. Tapi
Sebelum kader Gerindra Pak, pernah jadi ketua Golkar Provinsi Jawa Barat Pak, nggak apa-apa. Dan wakil gubernurnya, ya ini kader Golkar ini. Jadi ternyata di Jawa Barat ini Pak telah terjadi koalisi erat antara Gerindra dan Golkar Pak. Dan ini insya Allah akan terjadi terus menerus sampai dengan Bapak selesai. Yang saya hormati Direktur Utama PT PLN Persero dengan seluruh jajarannya, Bapak Ibu semua, tamu undangan yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu, khususnya kepada anggota Forkopimda, kemudian pejabat Bupati maupun Bupati terpilih Sumedang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti peresmian PLTA Jati Gede Sumedang di Jawa Barat. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa yang pertama, total listrik existing sekarang di seluruh Indonesia itu ada 101 gigawatt. Dan yang dikelola oleh PLN itu kurang lebih sekitar 72 sampai 75 gigawatt. Dan dari 75 gigawatt tersebut ada kurang lebih sekitar 15 sampai 16% itu memakai energi baru terbarukan. Target perencanaan kita sebenarnya 2025 itu sudah harus mencapai 23%. Artinya kita masih defisit kurang lebih sekitar 8.000 megawatt atau 8 gigawatt. Tetapi dengan kondisi yang ada, insya Allah kita akan mampu mengejar apa yang menjadi target kita semua. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa peresmian hari ini 26 pembangkit terdiri dari totalnya 3,2 gigawatt dari 26 pembangkit. Dan ini tersebar di 18 provinsi Bapak. Dari total 3,2 gigawatt tersebut, 89% itu adalah energi bersih. Ini adalah gabungan antara gas, kemudian energi baru terbarukan. Kenapa ini kita lakukan secara terus-menerus? Karena ini dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden, baik dari dalam negeri maupun dalam negeri, untuk Indonesia melakukan transisi energi dari energi fosil PLTU kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa selain kita meresmikan 3,2 gigawatt, kita meresmikan juga 11 proyek jaringan transmisi gardu induk dengan total panjang transmisi 739,7 km sirkuit dan 1.740 MVA gardu induk. Proyek ini mengalirkan pasokan listrik dari pembangkit baru. Jadi selama ini Bapak Presiden, kenapa take on pay-nya PLN itu agak sedikit rugi? Karena pembangkitnya dibangun, jaringannya tidak dibangun. Nah, mulai atas arahan Bapak Presiden, saya sudah meminta kepada Pak Dirut PLN agar pembangunan PLT, baik tenaga listrik maupun gas, maupun energi baru terbarukan lain, harus sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Jangan sampai PLTU-nya dibangun, jaringannya nggak ada. Ini akan tidak sinkron dengan perencanaan. Bapak Presiden, kami melaporkan dari total 26 proyek tersebut, nilai investasinya 72 triliun rupiah. Kami juga perlu laporkan Bapak Presiden, bahwa dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk kita menyiapkan infrastruktur listrik, mencapai pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 8%, sekarang konsumsi per kapita kita itu hanya sekitar 4.500 sampai 5.000 per KVA, per kapita. Kalau kita mau naikkan cuma hanya di 5.500 sampai 6.000, itu berarti pertumbuhan ekonomi kita hanya kita siasati di 6 sampai 7%. Nah, untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka kita dorong menjadi 6.000 sampai 6.500 KVA per kapita. Ini yang kita lakukan. Dan sesuai dengan apa yang kami rencanakan sekarang, RUPTL ke depan kita akan susun menambah 71 gigawatt atau 71.000 megawatt dengan jaringan
kurang lebih sekitar 48.000 kilometer sirkuit. 48 km sirkuit itu kalau dia berbanding lurus itu kurang lebih sekitar 8.000 kilometer. Nah, kita memang betul punya kekayaan sumber daya alam terhadap pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang Bapak Presiden adalah jaringan yang dulu dipasang dulu tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun energi baru terbarukan. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan, kurang lebih sekitar 8.000 MW. Pada tahun 2025, kebutuhan gas kita untuk mengcover 71% energi baru terbarukan dari 2005 sampai dengan 2030, itu kurang lebih sekitar 1.471 BBTUD. Dan diproyeksikan akan mengalami kenaikan di setiap regional, di mana pada tahun 2034 kebutuhan gas nasional mencapai 2.659 BBTUD. Ini juga menyangkut dengan gas Bapak Presiden agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Kami juga laporkan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden kami mendorong pembangkit baru yang dikembangkan akan diberikan porsi yang besar kepada swasta, IPP. Jadi 71 gigawatt itu porsi yang paling besar kurang lebih sekitar 60% kita akan serahkan kepada swasta. Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa dalam rangka menerjemahkan dan menjalankan apa yang Presiden perintahkan untuk kita berdaulat di energi, saat ini masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Sebagian besar masih menggunakan listrik swadaya, itu pun sedikit, dan yang menggunakan BBM yang harganya mahal. Terdapat 340 kecamatan yang belum kita kasih listrik, sekitar 6.700 dusun. Kurang lebih kalau dikonversi ke jiwa rumah tangga itu kurang lebih sekitar 1,3 juta rumah tangga. Kita membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar 48 triliun selama 5 tahun untuk kita menerangi dusun-dusun, desa-desa dan kecamatan. Demikian kami mohon arahan dan dukungan dari Bapak Presiden. Kami juga berharap Bapak Presiden berkenan memberikan semangat langsung kepada tim lapangan yang telah bekerja keras dan untuk merealisasikan proyek-proyek ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami yakin bahwa dengan kerja keras, komitmen dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat, kita dapat wujudkan cita-cita besar bangsa ini untuk menjadi negara maju mandiri di bidang energi. Kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan arahan perintah kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan juga penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN, Saudara Erick Thohir yang saya hormati, Menteri Pekerjaan Umum, Saudara Dodi Hanggodo,
Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Saudara Yulio Tanjung, Direktur Utama PLN Saudara Darmawan Prasojo, Pejabat Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Pejabat Gubernur, Panglima, Kodam Siliwangi, Kapolda, Kajati, dan juga pejabat Bupati Sumedang yang saya hormati, Gubernur Jawa Barat terpilih Saudara Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Saudara Erwan Setiawan, para tokoh masyarakat, para hadirin, dan saudara-saudara kita yang mengikuti video conference ini dari 18 provinsi di seluruh Indonesia. Hadirin tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jati Gede ini dalam rangka meresmikan suatu kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi, tidak salah di 26 proyek yang menghasilkan 3,2 gigawatt energi, juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan. Saudara-saudara sekalian, mungkin perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan 3,2 gigawatt sekaligus. Tentunya ini adalah hasil karya seluruh bangsa Indonesia, hasil kerja keras putra-putra bangsa dari semua instansi, semua institusi, semua lembaga, juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7, Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin, saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada persis bulan ketiga hari ini saya dilantik 3 bulan yang lalu, 20 Oktober, sekarang 20 Januari. Pada bulan ketiga ya saya dapat kehormatan, dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri. Kita harus menjadi negara maju. Kita harus menguasai teknologi. Kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu, energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang cukup besar, dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu, saya kira kita
sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak, tapi kita mewujudkan, kita mengarahkan. Saudara-saudara, memang kita harus swasembada energi dan sasaran kita akan 100% swasembada energi. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan import BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak import BBM lagi. Kalau swasembada pangan, saya juga sangat gembira. Target yang saya berikan 4 tahun ternyata saya percaya mungkin akan tercapai jauh sebelum tahun keempat. Saya dapat laporan dari menteri-menteri di bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan, kita tidak akan import pangan lagi. Energi, saya kira dengan kemampuan kita akan menuju ke swasembada energi juga dalam waktu yang tidak lama. Karena itu, saya ucapkan terima kasih, penghargaan kepada semuanya, juga kawan-kawan kita di 26 titik. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Dengan melalui teknologi, melalui Vicon, saya bisa menyapa saudara-saudara sekalian di 26 titik 18 provinsi. Ini luar biasa. Coba dicek, mungkin ini terbesar di dunia saya kira ini. Ada nggak negara lain yang bisa resmikan 37 proyek 18 provinsi dalam satu hari? Saudara-saudara kalian. 3,2 gigawatt. Saudara-saudara sekalian, masih ada tadi laporan berapa ribu dusun yang belum sampai ke listrik. Dan dilaporkan berapa kita butuh 48 triliun untuk mencapai itu semua. Kalau 48 triliun dibagi 5, berapa itu? 9 triliun. 9 triliun. Rasa-rasanya 5 tahun kita bisa selesaikan itu. Rasa-rasanya karena saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi, secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada semua unsur, selamat kepada tim yang bekerja, para perusahaan konstruksi, para project manager, para insinyur, para karyawan semua yang telah bekerja keras sekian tahun untuk mencapai apa yang kita cita-citakan.
Perjalanan 1000 tahun memang, perjalanan 1000 kilometer memang dimulai dengan tidak ringan, tapi alhamdulillah di ujungnya kita mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kita menjadi negara yang kuat, negara modern, negara industri. Di tengah tantangan yang sangat besar, tantangan alam, tantangan besaran bangsa kita, di tengah persaingan yang begitu keras, Indonesia maju terus. Indonesia tahap demi tahap mencapai cita-cita yang kita inginkan. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi selamat semua pihak. Bangsa Indonesia bangga dengan pekerjaan saudara-saudara. Atas nama negara, bangsa dan rakyat Indonesia saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Jadilah ini contoh kebanggaan bahwa putra-putri Indonesia kalau kompak, kalau kerja keras, kalau jujur, kalau ikhlas, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, merdeka. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, tanggal 20 Januari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, resmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi di atas panggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pekerjaan Umum, serta Direktur Utama PT PLN Persero. Selanjutnya mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Dengan demikian, maka proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Septian, satpam yang dibunuh oleh anak majikannya di Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Istri korban bercerita jika korban ini sering cekcok dengan pelaku lantaran pelaku kerap menganiaya ibunya sendiri. Septian, 37 tahun, satpam yang tewas dibunuh oleh anak majikan di rumah mewah yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat, telah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Sembah Dalam Uyut Kalideres, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Korban diantar ke pemakaman oleh keluarga besarnya. Namun, sang istri tidak kuasa menahan kesedihan hingga hanya mampu mengantar di gerbang tempat pemakaman tersebut. Dewi, istri korban, bercerita akan sosok suaminya yang baru bekerja di rumah mewah tersebut sejak 6 bulan silam. Kepada istrinya, korban mengaku tidak betah bekerja lantaran sering terlibat cekcok dengan pelaku yang kerap menganiaya ibunya sendiri. Percakapan ini dilakukan di sambungan telepon.
sebelum istri korban mendapat kabar bahwa suaminya tewas dibunuh oleh anak majikannya. Habis itu Berantem. Itu anak majikan sama majikan berantem katanya gitu. Si ibu mau dicekik, sana saya lerai gitu. Si ibu itu si majikan sama anaknya mau dicekikan gitu. Dipisahlah sama suami. Dari situ nggak ada kabar lagi sampai pagi, sampai siang baru ada kabar. Septian yang tewas dibunuh oleh anak majikannya ditemukan bersimbah darah di rumah majikannya di Lawang Gintung, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban meninggalkan istri, 3 anak sambung dan 1 anak kandung yang masih berusia 6 tahun. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan anak korban. Sudah bersama kami Dita Wulandari. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Dita. Selamat siang Kak. Mbak Dita, kami turut berduka cita atas apa yang terjadi terhadap ayah begitu ya. Tapi kami ingin tahu, mungkin bisa cerita sedikit apa kenangan terakhir yang dimiliki dengan ayah? Banyak Kak. Setelah kepulangan beliau 1 minggu yang lalu, kita sempat ngobrol dulu, makan, kayak aktivitas biasa gitu. Padahal beliau juga Ya, Mbak Dita, sebelum kejadian ini, ayah sering bercerita tidak soal pekerjaannya ini? Sering Kak, kalau ada yang tidak mengenakan, beliau sering kok cerita. Seperti apa? Ya kayak kalau udah nggak betah gitu di tempat kerjanya, karena sering dimarahin juga, sering berantem ibu sama anaknya ini. Ayah ini sering melerai katanya, pertengkaran antara sang pelaku yang merupakan seorang anak terhadap ibunya. Ini pernah cerita pertengkaran seperti apa sehingga ayahnya Mbak Dita ini harus melerai? Kalau soal pertengkarannya saya nggak tahu Kak. Karena bapak saya di situ satu-satunya. Yang terakhir diceritakan oleh ayah ini apa? Ya kayak si ibu lagi katanya ngechat terakhir itu ke mama di jam 8 malam. Si ibu lagi berantem katanya sama si abang. Si ibunya mau dicekik gitu. Terus papa saya berusaha melerai gitu Kak. Baik, Dita, sebelum kejadian ini, apakah memang penganiayaan pernah dilakukan kepada sang ayah atau seperti apa? Belum tahu Kak. Tapi emang katanya anaknya emang temperamen katanya gitu. Kalau dimarahin sering. Sudah berapa lama ayah bekerja di tempat itu? Katanya baru bekerja ya? Iya, 5 bulan. Oke, selama 6 bulan itu pernah ceritakah kepada keluarga begitu bagaimana kondisinya di sana, bekerjanya seperti apa? Lebih ke ceritanya ke mama sih Kak. Kayak apa yang diceritakan? Ya emang gimana ya, kerja di sana betah, cuman katanya orang-orangnya kayak gitu, marah-marah. Baik, Dita, kondisi mama seperti apa saat ini? Sulit Kak katanya buat terima, untuk makan aja susah. Oke. Lalu bagaimana dengan pihak keluarga sendiri? Apakah kemudian akan meneruskan proses hukum? Pasti Kak, diteruskan. Saat ini apakah sudah mendapatkan informasi, keterangan bahwa mungkin pelaku sudah diamankan atau seperti apa? Sudah katanya. Setelah kejadian ini, apakah dari pihak keluarga pelaku pernah mendatangi rumah mungkin? Tidak ada. Tidak ada itikat baik. Baik, tidak ada itikat baik. Tetapi pertama kali mendapatkan informasi
Mbak Dita dan juga keluarga itu seperti apa? Kaget kami Kak, setelah tahu saya dibunuh. Oke. Dita, kami juga ingin tahu mungkin terakhir kondisi dari anak-anak ayah yang lain, adik-adik Dita, bagaimana saat ini? Bagaimana nanti menyambung hidup begitu ketika ayah sudah tidak ada? Padahal beliau juga tulang punggung keluarga Kak. Baik, Mbak Dita, kami juga ikut turut sedih begitu dengan kejadian yang menimpa, turut berduka cita ya Mbak ya, kuat selalu, dan juga terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga proses hukum terus berjalan ya, yang salah dihukum seberat-beratnya begitu. Sesuai begitu ya. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Polisi ringkus 3 wanita sindikat perdagangan bayi di Pekanbaru Riau. Ketiga pelaku menjual bayi melalui platform TikTok dengan harga 35 juta rupiah. Inilah pelaku sindikat perdagangan bayi yang ditangkap tim Opsnal Polsek 50. Ketiga pelaku, yakni TH alias Tuti, 31 tahun, EJ alias Erni, 49 tahun, dan AT alias Aprita, 42 tahun. Modus pelaku menawarkan bayi yang masih berusia 4 hari ke calon pembeli atau seorang aktivis anak yang menyamar sebagai pembeli. Pelaku AT menawarkan bayi tersebut seharga 35 juta rupiah dan sudah 5 kali menjual bayi di TikTok. Saya minta nomor handphone, dia kasih, terus ini mau dijual, dia nanya, iya ibu mau beli, boleh, saya bilang, biarlah saya beli, saya bilang kan kalau memang dijual, tapi tunggu saya pulang, ya boleh, karena saya lagi di Jambi, saya bilang, tapi mereka tidak mau, tidak sabar, di desa-desa harus pulang bu, cepat sekarang bayinya, tapi pertama bukan bayi yang ini bayi kali yang kedua, yang pertama ditawarkan itu ada fotonya tuh saya kirim. Nah, akhirnya dia bilang yang ini udah kayaknya udah diambil orang, kata masih di rumah sakit. Ya udah nggak apa-apa, kalau di rumah sakit saya selesaikan tanggung jawab rumah sakit. Jadi nggak mau rumah sakit mana, nggak mau juga nunjukin. Jadi karena penasaran saya izin sama Pak Kapolda Jambi, saya balik Pak, karena itu juga sudah bisa, nggak apa-apa bu, selesaikan sampai di sini baru nyampe. Pagi tadi udah bisa, bu jemput di Duri. Saya bilang saya baru pulang loh, saya istirahat dulu, nggak bisa bu, anaknya sudah kelamaan gini. Ya udah. Saat ini ketiga tersangka telah diamankan di Mapolsek 50 guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara, bayi perempuan malang tersebut dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, aturan larangan merokok di kawasan Jalan Malioboro oleh Pemkot Yogyakarta ini mendapat tanggapan beragam. Sebagian masyarakat terutama wisatawan mendukung upaya tersebut, namun sebagian mengaku keberatan atas sanksi yang diberikan. Kawasan Jalan Malioboro menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu upaya menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung, pemerintah kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja akan menerapkan sanksi bagi pelanggar yang merokok di Jalan Malioboro. Aturan ini akan diberlakukan mengingat masa sosialisasi yang sudah cukup lama sejak 2017. Sanksi terkait larangan merokok di Malioboro berupa ancaman kurungan 1 bulan dan denda maksimal Rp7.500.000 tersebut menuai beragam tanggapan baik masyarakat maupun wisatawan. Kalau masalah denda itu kan tergantung dari undang-undang atau dari yang penting kan kalau untuk wisatawan sini ya untuk menjaga aman aja. Setuju, cuma mungkin ada tempat tersendiri gitu Pak. Karena kan tidak semua orang suka rokok ya, rokok ya. Kalau dendanya itu sampai 7,5 juta gitu maksimal, tanggapannya mungkin sedikit aja. Kayaknya kalau itu keberatan mungkin ya. Keberatan ya? Tergantung situasi. Mungkin dengan adanya larangan merokok menjadi masyarakat itu tidak sembarangan untuk merokok. Merokok ya. Jadi saya terima kasih
udaranya rasanya kan nyaman kalau duduk, ya kan? Kalau duduk. Saya kalau lagi makan apa di sini dulu ada orang merokok itu nggak nyaman. Ini kan ya nggak usah yang Pak, yang apa? Tinggi-tinggi paling ya cuma 50 atau 100 ribu itu udah apa-apa. Kalau jutaan ya saya kan cuma cari uangnya kayak gini, nggak mesti dapat uang toh Pak. Aturan dan sanksi larangan merokok berdasar pada Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR di Malioboro. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kebijakan larangan untuk merokok di Malioboro ini turut juga mendapat tanggapan dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Yogyakarta, Dedi Pranowo. Dedi mendukung dengan diberlakukannya aturan ini yang kemudian akan berdampak baik pada tingkat okupansi hotel maupun restoran di Yogyakarta. Harapan kita itu bisa mendorong pariwisata karena kawasan bebas merokok ini yang wisatawan kan juga akan menginginkan itu gitu loh ya. Kalau seperti saya kan pasti ada tempatnya gitu loh ya. Jadi tetap kita mendorong itu diberlakukan ya. Sampai saat ini belum ada keluhan-keluhan dari wisatawan gitu loh. Malah justru banyak yang mendukung. Dan okupansi di hotel di daerah Malioboro juga baik, restoran juga baik. Perlu upaya optimal sosialisasi Pak mungkin? Ya, perlu melalui travel agent dan juga hotel-hotel karena pemerintah kota belum melakukan seperti itu melalui dinas pariwisata atau dinas kesehatan. Pemirsa, kami hadirkan infografis untuk larangan merokok di kawasan Malioboro berikut ini. Ya, Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017, kemudian juga Kepwal Yogyakarta nomor 261 tahun 2020, dilarang merokok, kemudian juga dilarang menjual rokok dan dilarang mengiklankan rokok, maupun juga dilarang mempromosikan rokok. Adapun pemirsa, ini sanksi pelanggaran yang akan nanti didapatkan, yakni adalah pidana kurungan maksimal 1 bulan dengan denda paling banyak 7,5 juta. Jumlah pelanggar selama masa uji coba 2024 ini mencapai 5.122 wisatawan. Kemudian juga untuk sanksi teguran ada sebanyak 158 warga lokal. Adapun pemirsa, ada lokasi khusus untuk merokok di kawasan Malioboro. Di antaranya yakni ada Taman Parkir Abu Bakar Ali, kemudian juga area Utara Plaza Malioboro, dan lantai 3 Pasar Beringharjo. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natalia Lita. Dan saya Celia Alexandra, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.